Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Leonisa Maresa Salma Syukur, kelas 12 IPA, bersekolah di SMAK Seminari Santo Yohanes Paulus II Labuan Bajo. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang resensi novel Badut Oyen. Hal yang akan dibahas pada resensi ini yaitu identitas novel, deskripsi cover, sinopsis, kelebihan dan kekurangan, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Yang pertama, identitas novel. Judul novel Badut Oyen. Penulis Marissa Jaya, Dwi E. Ramadhani, dan Rizky Novianti. Penerbit Gramedia. Terbit April 2014. Cetakan pertama, Kota Terbit Jakarta, tebal 224 halaman, bahasa Indonesia. Yang kedua, deskripsi cover. Cover novel ini menggambarkan bayangan seorang badut. Pada cover, bayangan badut berwarna merah dan memegang pemukul yang juga berwarna merah. Warna merah pada bayangan badut melambangkan darah yang berlumuran pada seluruh tubuh dan pemukul yang dipegang badut. Pada cover juga terdapat gambar balon yang mengidentikan badut yang suka dan sering bermain-main dengan anak-anak. Yang berikut sinopsis. Novel yang diterbitkan pada tahun 2014 ini menceritakan tentang bagaimana perjuangan Oyen yang bekerja sebagai seorang badut. Dulunya ia adalah seorang mahasiswa di sebuah kampus. Tetapi ketika memasuki semester 7, ia di-DO dari kampus karena keadaan ekonomi yang memburuk. Ayah yang menghidupinya seorang diri setelah kepergian sang ibu juga meninggalkannya. Ditinggalkan oleh kedua orang tua, membuatnya hidup seorang diri. Hanya toko kecil perlengkapan pesta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Semenjak ditinggalkan kedua orang tuanya, ia pun mempekerjakan Suparni, teman sewaktu kuliahnya dulu, untuk membantunya menjaga toko. Suparni adalah seorang gadis desa yang keluar kota untuk melanjutkan kuliah. Namun, bukan hanya karena itu ia keluar kota, juga karena orang tuanya memaksanya untuk menikah dengan orang terkaya di desanya. Ia sudah 5 tahun bekerja dengan Oyen. Walaupun gaji yang diterimanya tidak banyak, ia tetap setia pada Oyen. Hidup bersama membuatnya mereka sangat dekat. Namun, kedekatan itu dianggap istimewa oleh Suparni. Ia beranggapan bahwa Oyen memperlakukannya seperti wanita yang dicintainya. Namun naas, Oyen hanya menganggapnya seperti saudarinya. Pada suatu malam, Oyen menceritakan pada Suparni bahwa ia akan menikahi seorang perempuan yang begitu ia cintai. Mendengar hal itu, Suparni pun marah. Ia tidak menerima bahwa Oyen mencintai seorang selain dirinya. Oyen yang melihat reaksi Suparni pun kaget. Ia tidak menyangka bahwa Suparni menganggap perbuatannya selama ini merupakan tanda cintanya pada Suparni. Suparni terus menghina perempuan yang akan Oyen nikahi hingga membuatnya menjadi marah terhadap Suparni. Oyen yang tidak menerima perkataan Suparni pun memutuskan untuk meninggalkan Suparni sendiri di rumah dalam keadaan yang tidak biasa dibilang baik. Sebelum ia meninggalkan rumah, ia berkata pada Suparni bahwa ia akan tetap menikahi perempuan yang ia cintai, walaupun Suparni menentang hubungan tersebut. Mendengar hal tersebut, Suparni pun sakit hati dan mulai memikirkan hal yang tidak-tidak. Rencana dimulai ketika Suparni menambahkan bubuk obat ke dalam sup yang dibuatnya untuk Oyen. Sewaktu makan, Oyen merasa sup yang ia makan memiliki rasa yang tidak biasanya. Tetapi,
Oyen tetap memakannya karena ia berpikir tidak mungkin Suparni meracuninya. Tak berselang lama, setelah itu, Oyen pun pingsan. Suparni memanfaatkan situasi tersebut untuk menyeret Oyen ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Suparni mulai mendandani Oyen layaknya seorang badut. Setelah ia berhasil mendandani, ia mulai mengambil tali dan mengikatnya pada leher Oyen. Suparni berusaha sekuat tenaga untuk menarik tali dan menyangganya ke atas balok atap. Dengan sekuat tenaga, ia mulai menarik tali tersebut sampai Oyen tergantung. Tanpa ia sadari, ada seorang yang melihat semua kejadian tersebut. Beberapa saat setelah itu, Oyen pun mengembuskan napas terakhirnya. Pagi benar, warga kampung digegerkan dengan kematian Oyen. Mereka tidak menyangka pria sebaik Oyen memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kematian Oyen pun disusul dengan kematian Rudi, anak dari wanita yang Oyen cintai. Suasana kampung makin menyeramkan. Pasalnya, pasca melihat jasad Rudi, warga dikagetkan karena terdapat lipstik merah menyala pada bibirnya. Warga kampung pun mengira bahwa Rudi mati karena diganggu oleh Oyen. Situasi makin mencekam ketika Syamsul, sang rentenir yang dikenal akan kekejamannya, meninggal begitu saja. Syamsul yang dianggap paling berkuasa di kampung dan ditakuti warga kampung pun meninggal. Orang yang dicurigai mereka dalam kematian Oyen pun tewas begitu saja. Jasad Syamsul pun sama persis seperti jasad Rudi, yaitu terdapat berkas lipstik merah pada bibir. Teror di kampung makin menjadi. Ditemukan banyak keganjilan dalam proses penyelidikan kasus. Hingga pada suatu malam, Suparni dikagetkan karena Oyen menampakkan diri padanya. Oyen meminta Suparni untuk membuktikan cintanya pada Oyen dengan mengakhiri hidupnya sendiri dan mengikutinya. Suparni yang kehilangan akal sehatnya pun mengikuti begitu saja perkataan Oyen. Oyen menyuruhnya berdandan seperti layaknya seorang badut. Setelah berdandan seperti badut, Suparni pun mengambil tali dan menggantung dirinya sendiri sampai ia mengembuskan napas terakhir. Penyelidikan akan kasus pun mulai menemukan titik terang. Keganjilan-keganjilan yang ditemukan mulai terkuak. Penyelidikan mencapai klimaks ketika Suparni ditemukan dalam keadaan meninggal. Teror yang menghantui warga pun mulai mereda. Anak-anak kampung mulai bermain seperti biasa tanpa takut akan apapun. Rumah yang menjadi saksi atas semua kisah dibiarkan tidak berpenghuni sampai seorang pria memutuskan untuk membuka usahanya pada rumah tersebut. Berikut kelebihan dan kekurangan novel. Yang pertama, kelebihan, yaitu novel ini memiliki banyak nilai kehidupan, dan novel ini dapat memotivasi para pembaca agar tidak mudah putus asa. Yang kedua, kekurangan, yaitu alur yang disajikan dalam penceritaan sulit untuk dipahami. Yang berikut, unsur intrinsik. Unsur intrinsik dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tema, alur, latar, sudut pandang, amanat, tokoh dan penokohan, dan gaya bahasa. Yang pertama, tema. Tema dalam novel Oyen yaitu misterius, karena cerita dalam novel mengisahkan kasus pembunuhan berantai dan teror di suatu kampung yang dilakukan entah oleh siapa. Penyelidikan terus dilakukan oleh pihak berwajib. Dalam prosesnya pun, banyak ditemukan keganjilan yang membuat penyelidikan tak kunjung mendapat titik terang.
Yang berikut alur, yaitu maju mundur atau campuran. Karena pada awal cerita langsung dijelaskan kematian Oyen. Setelah itu, penulis menggambarkan bagaimana kisah hidup Oyen sampai pada mengapa ia meninggal. Yang berikut latar. Latar dibagi menjadi beberapa, yaitu latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Yang pertama, latar waktu, yaitu sore, yang dibuktikan dengan kalimat selamat sore. Yang kedua, malam, yang dibuktikan dengan kalimat malam ini Oyen masih beruntung karena Syamsul hanya datang sendiri. Dan yang ketiga, pagi, yang dibuktikan dengan kalimat tadi pagi saya ketemu Bu Syamsul, katanya mau ke rumah ibunya, sak jauh dari sini. Yang kedua, latar suasana, yaitu girang, yang ditandai dengan kalimat seru Oyen dengan girang. Yang kedua, menakutkan, yang ditandai dengan kalimat ia berusaha sekuat mungkin menyembunyikan raut ketakutan yang membelenggu. Yang berikut latar tempat. Yang pertama, kamar, yang dibuktikan dengan kalimat kamarnya terasa sumpek dan panas. Yang kedua, toko, yang dibuktikan dengan kalimat ia membantu pria itu menjaga toko perlengkapan pesta. Yang ketiga, stasiun TV, yang dibuktikan dengan kalimat Oyen kegerahan setelah mengeluarkan banyak energi untuk menangani anak-anak di Geraha TV. Yang berikut sudut pandang, yaitu yang pertama orang pertama tunggal yang ditandai dengan kalimat kata aku. Yang kedua, orang ketiga yang ditandai dengan kata iya. Yang ketiga, orang ketiga penyebutan nama yang ditandai dengan kata Oyen. Yang keempat, orang kedua tunggal yang ditandai dengan kata kamu. Dan yang kelima, orang pertama jamak yang ditandai dengan kata kita. Yang berikut amanat. Novel ini mengajari kita harus seperti tokoh Oyen yang kuat dan gigih dalam menghadapi tantangan. Novel ini juga memengaruhi pembaca agar kita tidak selalu berpikir negatif. Kita juga harus bertanggung jawab dengan apa yang kita putuskan dan menganggap tantangan sebagai batu sandungan demi mencapai keberhasilan. Yang berikut, tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh Oyen memiliki karakter kuat dan gigih. Karena alasannya, walaupun memiliki banyak masalah, ia tidak kewalahan dalam menghadapinya. Kedua, Suparni memiliki watak setia. Karena walaupun Oyen miskin, ia tetap serta menemani Oyen dan membantunya. Dan yang kedua, watak Suparni yaitu licik, karena ia memasukkan obat-obatan ke dalam makanan Oyen sampai Oyen tak sadarkan diri. Yang ketiga, Pak Irianto dengan watak suka membantu, karena ia membantu Oyen membayar sebagian utangnya pada Syamsul. Dan yang keempat, Syamsul dengan watak kejam, karena ia selalu menghajar warga kampung yang terlambat melunasi hutang padanya. Yang berikut gaya bahasa. Yang pertama, penggunaan kalimat tidak langsung. Yang kedua, menggunakan majas personifikasi. Dan yang ketiga, menggunakan majas sarkasme. Yang berikut, unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, kepengarangan.
yang kedua nilai yang terkandung, dan yang ketiga pandangan pengarang. Yang pertama, kepengarangan. Novel ini ditulis oleh 3 orang, yaitu Marissa Jaya, Dwi E. Ramadhani, dan Rizky Novianti. Mereka bertiga adalah pemenang seleksi pencarian bakat penulis Indonesia. Dalam proses seleksi, ada 1.600 naskah yang diseleksi dari calon peserta. Dari banyaknya orang yang diseleksi, terpilih 9 orang pemenang, dan mereka pun dibagi menjadi 3 tim. Tim penulis bekerja sama untuk menghasilkan karya yang nantinya akan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Hasilnya, ada 3 novel yang diterbitkan. Badut Oyen salah satu di antaranya. Yang kedua, nilai yang terkandung. Nilai yang terkandung dalam novel Badut Oyen yaitu nilai moral. Karena cerita yang disajikan mengandung banyak nilai yang perlu kita teladani, seperti perilaku Oyen yang selalu sabar, kuat dan gigih dalam menghadapi rintangan. Yang berikut, pandangan pengarang. Novel ini bergenre misterius yang dikarang oleh 3 penulis. Meskipun ditulis oleh 3 orang, tetapi penceritaan novel ini tidak terkesan ditulis terpisah. Amanat dalam novel ini sangat penting, yaitu ingin menyampaikan perjuangan hidup di dunia memang memiliki banyak tantangan. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa novel ini layak untuk dijadikan konsumsi publik. Nah, sekian saja penjelasan mengenai resensi novel Badut Oyen. Saya Leonisa Marisa Salma Syukur, sekian dan terima kasih.